إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimakumullah, Bapak yang semoga Allah menganugerahkan kebahagiaan dalam kehidupan dan kematian kita. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk menjadikan hamba-hamba yang bebas menghirup udaranya yang segar ini. Di sisi lain ada saudara-saudara kita yang mungkin mereka telah mendahului kita. Maka iwafidin a'adzabullah disebutkan bahwasanya khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan dia memiliki amal-amal yang baik. Dan sebaliknya seburuk-buruk manusia, dia adalah orang-orang yang panjang umurnya tapi dia memiliki amalan-amalan yang jelek. Wafidina azakumullah. Marilah kita tingkatkan kesyukuran kita ini dengan merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sebagaimana orang-orang yang beriman benar, yaitu dia senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, di setiap keadaan dan di setiap kondisi. Dia senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk dia mengarungi kehidupan dunia dan nanti akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wafidina azakumullah. Di dalam kesempatan yang pendek ini kami akan mengingatkan kembali tentang ucapan yang kita lalaikan. Terkadang diucapkan hampir 17 kali atau lebih, akan tetapi mereka banyak lalai daripada syarat-syarat dari pengucapan kalimat yang kita ucapkan, yaitu kalimat syahadatain. Yang akan kita bahas wafidina azakumullah dalam kesempatan ini adalah bagaimana seseorang mengucapkan kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian pengaplikasian, kemudian syarat-syaratnya apakah dia sudah penuhi dalam kehidupan sehari-hari ini, ataukah dia jauh daripada syarat-syarat diterimanya syahadat anna Muhammad Rasulullah yang merupakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat pokok. Ketika seorang dia tidak memahami, dia tidak mengamalkan daripada syarat-syarat ini, maka disebutkan sebuah faedah, idza intafasartu intafa'al masrud. Kalau sesuatu yang disyaratkan itu tidak dipenuhi, maka yang dipersyaratkan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang menghindari syarat tersebut atau tidak menunaikan syarat tersebut. Wafidina azakumullah. Kita akan mengingatkan kembali dari surut syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dan disebutkan bahwasannya ilmu tidak akan bosan-bosannya jika diulang-ulang. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim akan menjadi bisikan-bisikan hati. Ya, setelah menjadi bisikan hati akan menjadi kebiasaan lisan. Kemudian akan menjadi kebiasaan amal perbuatan. Nah, wafidina azakumullah.
jelaskan di antara syarat-syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah, yang pertama hendaknya seorang al-i'tirafu bi risalati wa i'tiqadiha batinan fil qalbi, yaitu seseorang mengakui dengan risalah-risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meyakininya di dalam hatinya dengan keyakinan yang tanpa syak, tanpa adanya keraguan dari apa yang dia yakini, sehingga ketika dia bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, dia benar-benar meyakini dari apa yang ada dari ucapannya yang dia telah ikrarkan, kemudian dia yakini dengan hatinya. Kemudian syarat yang kedua, yaitu anutku bidzalik wa i'tirafu bihi zahiran bilisan. Seseorang mengucapkan dengan yang demikian itu, yaitu kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah, secara zahir dengan lisannya. Yahudina azaballah. Dijelaskan di sini bahwasanya kenapa kita harus mengucapkan dan kenapa kita harus meyakini di dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman benar kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah mereka tidak ragu-ragu. Maka dengan kunci daripada kebalikan daripada ragu-ragu adalah seorang meyakini, dan disebutkan bahwasanya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, dan mereka berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Wahidina azakullah. Untuk itu bagi mereka yang ragu-ragu kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dengan pengucapan ini, maka disebutkan mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Mereka adalah bukan orang-orang yang meyakini daripada kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah juga menjelaskan tilka ayatullahi tatluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Kemudian syarat berikutnya yang bidana azaballah jelaskan oleh Syekh, yaitu al-mutaba'ah lahu ya ya'mala bima ja'a bihi minal haqqi wa yatruka ma naha anhu minal batil. Yaitu seseorang ketika dia sudah meyakini, dia mengucapkan dengan syahadat, kemudian dia hendaknya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kebatilan. Ini adalah syarat yang ketiga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika engkau mencintai Allah, jika benar-benar engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka konsekuensinya Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahidina azakullah. Dan disebutkan fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wal kalimati wa atabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yu'minu billahi wa kalimatihi, dan beriman dengan apa-apa yang disebutkan dari beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, wa tabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah agar kalian mendapatkan petunjuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fidina azakullah. Kemudian dijelaskan syarat berikutnya setelah seorang meyakini, mengucapkan, kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Hendaknya seorang tasdiquhu bima akhbar, kemudian yang membenarkan dari apa-apa yang dikabarkan. Tasdiquhu bima akhbar bihi min amrin wa nahyin wa ghuyubin madiyatin mustaqbalatin wa ghairi dzalik, yaitu dia membenarkan dari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang dilarangnya,
baik yang gaib maupun yang nyata, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar syahadatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahasanya makna daripada shadiq itu adalah muwafaqatul zahira wal batinah, cocok antara zahir dan batinnya. Sehingga ketika dia meyakini dan ketika dia mengamalkan, tidak boleh seorang ini salah satunya runtuh dari dirinya. Ketika seorang mengikuti Rasul SAW, dia benar-benar cocok apa yang diucapkan Rasul, dia ikuti dengan kenyataannya. Demikian juga apa yang dia yakini cocok dengan lisannya dan perbuatannya. Ketika seorang lepas dari salah satunya, maka disebutkan dia bisa menjadi hamba-hamba munafik, hamba-hamba yang terkadang hanya meyakini dalam hati, tapi tidak mau beribadah, tidak mau beramal untuk dia jujur kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka jauhilah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Yahudin azakumullah. Ini adalah konsekuensi bagaimana seseorang hendaknya dia jujur dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia yakini dalam hatinya, yaitu dengan mengoreksi apakah sudah cocok antara lahirnya dan batinnya, ataukah sudah cocok antara hatinya dengan perbuatannya, dan demikian itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, wahidin azakumullah, dijelaskan lagi syarat yang kelima. Ketika seorang ingin benar syahadatnya dan diterima syahadatnya adalah mahabbatu asyaddu min mahabbatin nafs wa mali wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yaitu dia mencintai Rasul SAW dengan kecintaan yang sangat, kecintaan yang melebihi segala sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dari keduniaan ini, yaitu mencintai dengan kecintaan yang asyad, yang sangat kepada Rasul SAW, melebihi diri sendiri, melebihi hartanya, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Karena Rasul SAW bersabda, "Wahbidina azakumullah, la yu'minuna ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak dikatakan beriman kalian atau salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai diri saya melebihi daripada mencintai anak-anak kalian dan mencintai daripada orang tua kalian atau mencintai dari seluruh manusia. Maka ini merupakan kesempurnaan iman. Disebutkan bahwasanya ketika seorang ingin sempurna imannya dan benar keimanannya, maka dia hendaknya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi seluruhnya dari manusia yang ada ini. Kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersumpah bagi orang-orang yang tidak percaya bahwasanya kecintaan ini harus melebihi kepada Rasulullah SAW dari segala sesuatu, yaitu diantaranya adalah kepada anak, kepada orang tua, kepada manusia seluruhnya. Maka beliau menyebutkan, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna ahadukum, bahasanya kalian ini tidak beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Sesungguhnya kalian tidak mencintai aku melebihi daripada anak-anaknya dan orang tuanya. Kemudian diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat, Umar bin Khattab, mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in ila min nafsi." Wahai Rasulullah SAW, tidaklah Anda lebih aku cintai dari segala sesuatu melainkan pada diriku sendiri. Umar bin Khattab mengecualikan, melebihkan dirinya dicintai daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "La waladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika."
Tidak demi Rabb atau demi jiwaku yang berada di tangannya Rabb, sesungguhnya kamu tidak akan beriman sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri, yaitu di bawah kecintaan daripada diriku. Maka dikatakan faqala lahu Umar fa inna al-an wallahu la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang wahai Rasul, saya mencintai engkau melebihi diri saya sendiri. Maka iman daripada Umar pun menjadi sempurna. Wahidina azakumullah. Kemudian syarat berikutnya yaitu tuqaddimu qawluhu ala qawli kulli ahadin minan nasi ka'inan man kana. Yaitu mendahulukan perkataan Rasul, mendahulukan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala perkataan manusia, baik perkataan sahabat, baik perkataan tabi'in, baik perkataan tabi'ut tabi'in, baik perkataan a'imah arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Baik perkataan syekh, baik perkataan ustaz atau kiai, maka hendaknya seorang mendahulukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan wahidin azakumullah, Allah mengancam orang-orang yang berani mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan ibadah. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan di ayat berikutnya disebutkan bahwasanya orang-orang yang berani mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam maka menjadi hapus dari amalnya dan dia tidak menduganya. Wafidina azakumullah. Kemudian isyarat tentang mendahului ini wafidina azakumullah, hendaknya kita camkan benar dari ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mana bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan syaitan itu lebih mencintai bid'ah minal maksiyah. Karena disebutkan oleh para ulama al-maksiyatu yutabu alaihi. Kemaksiatan itu dia akan bertobat atasnya. Wal bid'atu la yutabu alaihi. Adapun sesuatu yang diada-adakan dia merasa bahwasanya hadza khair, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang baik, akan tetapi syaitan memalingkan bahwasanya itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dipalingkan syaitan untuk senantiasa mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diharapkan taubatnya, sehingga susah untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد. Wahidin azakumullah. Ketika seorang ingin salat maka dia sahnya adalah melakukan wudu. Demikian juga ketika seorang ingin tahu diterimanya daripada ucapan syahadat maka dia harus memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan. Karena wudu adalah surut min sihhatis shalah. Dia syarat sahnya salat. Demikian juga syarat-syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah syarat sahnya daripada pengucapan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Maka hendaknya seorang benar-benar merenungi ini dan menjadikan ini untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wafidina azakumullah. Disebutkan oleh Syekh dari syarat yang terakhir adalah ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ijlaluhu wa idamuhu, yaitu mengagungkan, meninggikan, tidak meremehkan daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap bahwasanya ada ajaran-ajaran yang lain yang lebih daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wa fidina azakumullah. Dahulu dia dikatakan bahwasanya ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari mereka ada yang menolak. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seolah-olah kalian akan ditimpa kebinasaan.
aku katakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian katakan perkataan Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Adapun jika perkataan Abu Bakar, Utsman, wa Umar mencocoki perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sesuatu yang tidak mengapa untuk diikuti. Demikian juga perkataan orang-orang yang sesudahnya, yang di sana mencocoki perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Maka wahidul azakumullah, kalau perkataan Abu Bakar, Umar, wa Utsman itu saja ditolak di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan perkataan orang-orang yang terakhir ini, perkataan orang-orang yang belakangan ini? Maka wahidul azakumullah, di antara mengagungkan daripada mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan jelaskan oleh Syekh Wafidin Azzaqullah, wala yakunu dzalika illa bil amal bihima wa mahabbatihima a'zam min mahabbatin nafs. Yaitu tidak akan berwujud pengagungan seseorang ini terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan beramal sungguh-sungguh dengan keduanya. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan Alkitab wal hikmah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ini adalah tugas Rasulullah SAW. Maka ketika seorang ingin mewujudkan mengagungkan Rasulullah SAW, hendaknya dia beramal dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tu'akiruhu. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu sebagai pemberi saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan agar mereka mengagungkan dan memuliakan yang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wafidina azakumullah, semoga apa yang kita ingatkan menjadikan renungan bagi diri kita. Apakah kita sudah mengamalkan daripada syarat-syarat ini sehingga seseorang dimudahkan ketika dia masuk ke kuburnya, ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, kemudian dia bisa menjawab dengan mudah. Dia bisa menjawab ketika pertanyaan dengan mudah ketika dia ala qadari iman wa amal. Ketika dia beriman kepada apa yang dia jawabnya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada agama Islam dan dalil-dalilnya dengan mengamalkannya. Ini wafidina azakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan syahadat anna Muhammad Rasulullah dengan syarat-syaratnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.